Di dunia yang serba terhubung ini, ada satu kemampuan yang jadi sangat penting, yaitu kemampuan untuk terhubung dengan orang lain. Itulah kunci dari hubungan yang sukses, pekerjaan yang baik, dan hidup yang bahagia. Dan keinginan untuk terhubung inilah yang membuat kemampuan berkomunikasi jadi sangat penting. Kalau kita bisa bicara dengan baik, mengerti orang lain, dan membangun hubungan, dunia baru akan terbuka untuk kita. Dan disinilah buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, berperan. Buku luar biasa ini terbit tahun 1936 dan sudah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini telah menjadi panduan abadi untuk meraih kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, bukanlah buku pengembangan diri biasa. Ini adalah panduan untuk membangun hubungan yang erat dan memahami cara berinteraksi dengan orang lain dalam hidup. Prinsip-prinsip Carnegie bukanlah trik atau manipulasi. Ini hanyalah keinginan dasar manusia untuk didengarkan, dipahami, dan dihormati. Alasan buku ini tetap populer selama bertahun-tahun adalah karena kesederhanaan dan kepraktisannya. Carnegie memberikan tips sederhana dan praktis yang dapat digunakan siapapun, apapun latar belakang, profesi, atau kepribadian mereka. Apa arti kesuksesan sebenarnya? Apakah kesuksesan hanya tentang uang dan karier yang cemerlang? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati lebih dari sekadar materi. Ini tentang membangun hubungan yang kuat dengan orang di sekitar kita, memberi pengaruh positif, dan menyebarkan cinta serta pengertian. Ketika kita belajar terhubung dengan orang lain, kita membuka peluang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang kita kenal. Kita meninggalkan jejak positif yang menggugah orang lain untuk menebarkan kebaikan, rasa hormat, dan membangun hubungan yang tulus. Mari kita telaah lebih dalam prinsip-prinsip penting dari buku karya Carnegie ini, serta langkah-langkah praktis dan contoh nyata yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersiaplah untuk membangkitkan potensi diri dan membangun kehidupan yang lebih baik dan sukses. Bayangkan kamu masuk ke ruangan yang penuh dengan ketegangan dan rasa saling menyalahkan. Setiap langkah yang kamu ambil diperhatikan, setiap kata yang kamu ucapkan diadili dan dikritik. Ini adalah suasana yang kita ciptakan ketika kita menjadikan kritik sebagai cara utama kita berkomunikasi. Carnegie berkata bahwa kritik tidak hanya sia-sia, tetapi juga sangat merusak hubungan. Mengapa kritik itu begitu buruk? Karena itu membuat kita defensif. Ketika kita merasa terancam, kita mencoba melindungi diri kita sendiri, baik dengan menyalahkan orang lain, membuat alasan, atau menyerang balik. Ketika kita mengganti kritik dengan empati dan dorongan, kita menciptakan lingkungan yang positif dan produktif untuk semua orang. Ketika kita berpikir tentang hubungan kita, penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh menghakimi siapapun. Menghakimi, menunjuk jari, menyalahkan, semuanya mudah dilakukan. Tapi pendekatan negatif ini tidak pernah membantu siapapun. Daripada menghakimi, Carnegie memberitahu kita untuk mencoba memahami. Ketika kita berusaha memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu, kita membuka pintu untuk empati dan pengertian. So kempis proyek gunarmu bicara atau membiarkan perilaku buruk. Ini adalah mencingi kia for problemi sitsi, mencari alasan, dan benar-benar mendengarkan. Kritik memang penting, tapi ada hal yang lebih hebat untuk membangun hubungan yang kuat dan perubahan positif, yaitu apresiasi. Ketika kita menghargai seseorang dengan tulus, baik itu pekerjaan atau kepribadian mereka akan merasa diterima dan dihargai. Coba ingat, kapan terakhir kali seseorang mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Anda? Untuk pekerjaan Anda, untuk usaha Anda. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Mungkin Anda merasa lebih percaya diri, lebih termotivasi, atau hubungan Anda dengan orang tersebut menjadi lebih erat. Hal-hal kecil seperti ucapan terima kasih yang tulus, memperhatikan kebaikan seseorang, atau mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, memiliki dampak yang besar. Ketika orang merasa dihargai, mereka akan memberikan yang terbaik, menerima tantangan baru, dan bekerja dengan sepenuh hati.
Jika kita kesampingkan kritik dan mencoba memahami orang lain tanpa menghakimi dan benar-benar menghargai mereka, maka kita menciptakan lingkungan yang positif dan membesarkan hati. Dalam suasana seperti itu, orang merasa nyaman, berani mengambil risiko, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Bayangkan, lingkungan positif ini seperti tanah subur di mana hubungan dapat tumbuh dan berkembang. Ketika kita melepaskan penghakiman dan kenegatifan, maka kepercayaan, rasa hormat, dan semangat tim akan berkembang dan tumbuh subur. Orang-orang merasa nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka, berbagi ide, dan saling mendukung dalam pertumbuhan satu sama lain. Lingkungan positif bukan berarti menciptakan utopia, di mana setiap orang selalu setuju atau tidak ada yang pernah melakukan kesalahan. Ini tentang menumbuhkan budaya empati, pengertian, dan dorongan, di mana orang merasa dihargai, dihormati, dan didukung dalam usaha meraih. Dari lubuk hati yang paling dalam, kita semua menginginkan hal yang sama, disukai orang lain. Kita ingin terhubung, merasa dipahami, dan diterima. Keinginan inilah yang mendorong kita untuk mencari teman baru, membangun hubungan baru. Baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, penerimaan adalah sesuatu yang kita dambakan. Dale Carnegie memahami betul perasaan ini, dan dia menekankannya dalam bukunya yang terkenal, How to Win Friends and Influence People. Dia tahu bahwa kepura-puraan atau pesona dangkal tidak akan memenangkan hati seseorang. Hubungan yang sering terjalin melalui empati, rasa hormat, dan ketertarikan yang tulus. Cara termudah untuk membuat seseorang merasa disukai adalah dengan benar-benar tertarik pada mereka, dan ini sangat berpengaruh. Rasanya sekarang semua orang hanya ingin membicarakan diri mereka sendiri. Jadi, ketika kamu benar-benar tertarik pada seseorang, itu terasa menyegarkan. Artinya, kurangi bicara tentang diri sendiri, dan lebih banyak mendengarkan orang lain, berbicara dengan mereka, mengenal orang-orang di sekitarmu. Coba ingat, bagaimana perasaan kita ketika seseorang mengingat perkataan kita. Ketika mereka bertanya tentang hidup kita, mereka ingin tahu apa yang kita sukai, kita merasa didengarkan dan dihargai, dan perasaan itu membangun ikatan kuat dan mempererat hubungan. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita bertemu banyak orang baru setiap harinya. Dan seringkali kita berpikir bahwa mengingat nama seseorang itu tidaklah penting. Tapi seperti yang Carnegie katakan, mengingat dan menyebutkan nama seseorang adalah cara termudah dan terbaik untuk menunjukkan rasa hormat. Ingatkah Anda saat bertemu seseorang dan dia mengingat nama Anda? Lalu saat bertemu lagi, dia menyapa Anda dengan nama? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Apakah Anda merasa terhubung dengan orang tersebut meskipun baru bertemu sebentar? Ketika Anda mengingat nama seseorang, Anda menunjukkan bahwa Anda mendengarkan mereka. Anda menunjukkan bahwa mereka itu penting. Anda menunjukkan bahwa Anda peduli. Mengingat nama memang butuh usaha dan latihan, tapi itu bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan Anda. Di dunia yang penuh dengan informasi dan obrolan tanpa henti ini, mendengarkan dengan sungguh-sungguh telah menjadi keahlian yang langka dan berharga. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan jawaban kita sendiri, memeriksa ponsel, atau menunggu giliran bicara, sehingga kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Carnegie memahami betapa pentingnya mendengarkan untuk membangun hubungan yang kuat dan memengaruhi orang lain. Dia menyadari bahwa mendengarkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya sekadar mendengar kata-kata, tetapi juga memahami makna di baliknya, memahami sudut pandang mereka, dan membuat mereka merasa didengarkan dan dihargai. Untuk menjadi pendengar yang ahli, kita perlu menenangkan pikiran kita, menghilangkan gangguan, dan memfokuskan seluruh perhatian kita pada pembicara. Ketika kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita memberi mereka ruang aman untuk berbagi pikiran, perasaan, plans. Coba bayangkan, kamu punya ide, proyek, atau visi yang benar-benar kamu yakini. Kamu percaya penuh dengan ide itu, dan kamu ingin orang lain merasakan semangat yang sama. Tapi, bagaimana caranya meyakinkan mereka tanpa paksaan, manipulasi, atau tekanan? Disinilah prinsip persuasi dari Carnegie berperan. Menurutnya, persuasi yang sesungguhnya bukanlah memaksakan pendapat, melainkan menunjukkan nilai dan pentingnya perspektif kita.
Kunci persuasi yang berhasil adalah memahami bahwa orang lebih mudah menerima ide yang sejalan dengan nilai, keyakinan, dan tujuan mereka sendiri. Artinya, kita perlu mencari titik temu, membangun kepercayaan, dan menyampaikan ide dengan cara yang menyentuh hati dan pikiran. Kita semua senang merasa benar. Kita ingin mempertahankan ide-ide kita, menjelaskannya kepada orang lain, dan meyakinkan mereka bahwa kita benar. Itu adalah sifat alami kita. Tapi Carnegie mengingatkan kita betapa berbahayanya berdebat, terutama ketika kita mencoba meyakinkan seseorang. Dia berkata bahwa argumen jarang menghasilkan sesuatu yang positif. Sebaliknya, itu seringkali menyebabkan kemarahan, pertengkaran, dan rusaknya hubungan. Ketika kita terjebak dalam argumen, kita hanya fokus membuktikan bahwa orang lain salah. Kita mencari kesalahan dalam perkataan mereka, dan mencoba untuk terlihat lebih baik dari mereka. Pertengkaran seperti ini hanya akan membangun tembok di antara kita. Ini membuat kita sulit untuk saling memahami dan mengerti sudut pandang masing-masing. Ketika kita bekerja sama, bukannya bertengkar, peluang untuk mendapatkan hasil yang positif dan sukses akan jauh lebih besar. Mari kita cari titik temu. Untuk meyakinkan orang lain tentang ide kita, temukan dulu titik temunya. Kenai nilai, keyakinan, atau tujuan bersama. Orang akan lebih terbuka jika mereka merasa menjadi bagian dari tim. Kita tidak harus selalu setuju dalam segala hal. Temukan pandangan bersama dan bangunlah dari sana. Tekankan hal-hal yang sejalan dengan prioritas mereka. Bangunlah jembatan antara perspektif yang berbeda. Pahami perspektif mereka dan tanggapi kekhawatiran mereka. Bangunlah jembatan untuk saling memahami. Ciptakan hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan kolaborasi. Membimbing dengan pertanyaan. Pertanyaan adalah alat yang ampuh untuk mengajak orang lain setuju dengan kita. Daripada langsung memberitahu, kita bisa menggunakan pertanyaan untuk membimbing mereka berpikir seperti yang kita inginkan. Ajukan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir sendiri. Daripada langsung menyatakan pendapat, ajukan pertanyaan terbuka yang mengarahkan mereka. Misalnya, tanyakan, apa keuntungan yang Anda lihat dari cara ini? Dorong mereka untuk berpikir kritis dan biarkan mereka sampai pada kesimpulan yang kita inginkan. Ini bukan manipulasi, tetapi membimbing dengan pengertian. Dengan pertanyaan, kita membangun pengertian dan rasa hormat satu sama lain. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang memaksakan kehendak atau memberi perintah, melainkan tentang menginspirasi orang lain untuk melihat visi bersama, berusaha mencapai keunggulan, dan menggabungkan bakat unik mereka untuk tujuan bersama. Ini berarti memberikan bimbingan, dukungan, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka. Serta menciptakan budaya di mana rasa hormat, kolaborasi, dan pertumbuhan berkelanjutan dihargai. Carnegie memahami bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah posisi, melainkan cara hidup. Artinya menjadi teladan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan mampu memberikan yang terbaik. Ini membutuhkan empati, pengertian, dan keinginan tulus untuk melihat orang lain sukses. Aspek penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk membimbing dan mengoreksi tanpa menimbulkan rasa sakit hati atau merusak hubungan. Ini membutuhkan keseimbangan yang halus antara ketegasan dan empati. Kesediaan untuk mengatasi masalah, tetapi dengan rasa hormat dan pengertian. Di bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip Carnegie tentang bagaimana memimpin tanpa menyinggung. Kita akan membahas strategi praktis untuk memberikan umpan balik yang efektif, menyelesaikan masalah secara efektif, dan mendorong perubahan positif, semua tanpa kritik atau penghakiman. Pujian, itu adalah benih dari inspirasi. Bayangkan sebuah kebun, di mana benih telah ditanam, tetapi tidak disiram ataupun dirawat. Apakah benih itu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang indah? Tentu saja tidak. Hal yang sama juga berlaku untuk manusia. Tanpa dorongan, rasa hormat, dan pujian, potensi kita juga akan layu dan mati. Carnegie percaya bahwa memberikan pujian memainkan peran yang sangat besar dalam memotivasi orang dan mengembangkan potensi mereka. Ketika kita mengenali kekuatan seseorang, merayakan prestasinya, dan menghargai usahanya, kita memberinya air yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Pujian bukan berarti berbohong atau melebih-lebihkan. Artinya adalah mengenali usaha seseorang, kemajuannya, dan kualitas baiknya, dan menghargainya dengan tulus.
Artinya adalah menjelaskan dengan jelas dan spesifik, dengan contoh, apa yang telah dilakukan orang tersebut dengan baik dan mengapa itu penting. Ketika kita saling memuji, akan ada banyak dampak positif. Ketika orang merasa dihargai, mereka menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen, dan lebih berdedikasi pada pekerjaan mereka. Mereka juga siap menerima tantangan baru, mempelajari hal-hal baru, dan memberikan segalanya untuk tim atau organisasi mereka. Kritik itu seperti alat yang digunakan oleh ahli bedah yang terampil. Seperti seorang ahli bedah yang berhati-hati saat menggunakan alatnya, pemimpin juga harus memberikan kritik dengan penuh pertimbangan. Kritik yang keras dapat melukai hati dan merusak hubungan. Kritik yang membangun, yang disampaikan dengan empati, akan mendorong pertumbuhan. Carnegie percaya bahwa kritik harus selalu diimbangi dengan pujian dan dorongan. Akan lebih mudah untuk mengkritik seseorang setelah kita membicarakan tentang kekuatan mereka. Ingat, fokuslah pada perilaku, bukan pada kepribadian. Sampaikan kritik sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Ketika kritik disampaikan dengan empati dan rasa hormat, itu akan menjadi pengalaman positif. Dorong untuk berkembang, bukan kebencian. Kepemimpinan berarti menciptakan lingkungan di mana orang didorong untuk tumbuh dan memberikan yang terbaik. Bangun budaya yang selalu ingin berkembang dan melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Pemimpin yang sukses mendorong pertumbuhan, bukan kebencian. Orang menerima perubahan ketika mereka merasa dihargai dan didukung. Berikan umpan balik secara teratur dan kesempatan untuk tumbuh. Dorong mereka untuk keluar dari zona nyaman dan lihat kesalahan sebagai peluang belajar. Tingkatkan budaya pertumbuhan, kerja tim, dan pembelajaran berkelanjutan. Tanda sebuah persahabatan. Ajaran Dale Carnegie mengajarkan kita lebih dari sekadar mencari teman. Ini adalah panduan berharga untuk membangun dan memahami satu sama lain. Kesuksesan sejati datang dari hubungan yang kuat. Hargai setiap pertemuan dengan tulus dan hormat. Terapkan ajaran Carnegie dan saksikan bagaimana hubungan Anda berkembang. Saat kita sampai di penghujung perjalanan kebijaksanaan abadi Dale Carnegie, ingatlah bahwa setiap koneksi yang Anda bangun memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda dan prinsip-prinsip ini bukan hanya kata-kata, melainkan cara hidup yang hubungan tulus dan bukalah Anda untuk berempati, ungkapkan rasa syukur, dan tunjukkan minat tulus pada orang di sekitar Anda. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya akan meningkatkan kehidupan pribadi dan profesional Anda, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih berempati dan bersatu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, silakan klik suka, berlangganan saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin mendapatkan manfaat dari ajaran ini. Bersama-sama, kita dapat membangun warisan koneksi dan pengertian. Suka, berlangganan, bagi